dengan NIM 23134047 dari kelas BKI 6D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis pembicaraan. Nah, jenis pembicaraan ini ada dua, yaitu ada berbicara di ranah privat dan di ranah publik. Nah, berbicara di ranah privat ini seperti keluarga, sahabat dekat, adik-adik, kakak, saudara, seperti itu. Nah, berbicara di ranah privat ini seperti kita mengobrol dengan adik kita, orang tua kita, kakak kita. Jadi berbicara di ranah privat ini sama aja kita berlatih untuk public speaking ketika untuk kita berbicara di depan publik nanti. Berbicara di ranah privat juga, agar kita lebih dekat dengan adik kita, agar kita mempunyai hubungan yang dekat dengan adik kita. Masa kita sekeluarga tapi jarang ngobrol, jarang berkomunikasi dengan keluarga kita. Jadi di ranah privat ini agar emosionalnya tuh lebih dekat dengan keluarga atau dengan sahabat dekat. Nah, kemudian berbicara di ranah publik. Jadi berbicara di ranah publik ini di luar dari wilayah privat, seperti kita presentasi di luar atau berbicara MC di depan umum. Nah, ada beberapa unsur yang membedakan dengan berbicara di wilayah privat, yaitu ada keberagaman orang, kualitas orang yang diajak berbicara, tempat dan acara. Kan jika di ranah privat kan seperti tidak formal, biasa saja di rumah kan gitu kan. Misal kita berbicara dengan adik kita, itu kan di rumah biasa saja mengobrol, berkomunikasi biasa. Nah, jika di ranah privat ini berbeda dengan di ranah jadi di ranah publik ini berbeda dengan di ranah privat. Ada orangnya beda, kualitas orang yang diajak berbicaranya, tempatnya juga beda, acaranya, dan lain-lainnya. Nah, prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini ada 6. Yang pertama itu ada tahu apa informasi yang mau disampaikan. Sebelum kita public speaking atau berbicara di depan umum, kita harus tahu dulu apa yang mau kita sampaikan kepada audiens atau khalayak lainnya. Kalau kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan, pasti audiens juga bingung kan. Nah, yang kedua itu tujuan penyampaian pesan kepada audiens. Untuk apa? Memberikan informasi, mendidik atau mempengaruhi. Jadi kita harus tahu dulu nih apa tujuan kita memberikan pesan ini kepada audiens. Nah, yang ketiga itu khalayak. Jadi kita harus ketahui karakteristik, pendidikan, budaya, status sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Seperti spesifiknya mahasiswa, latar pendidikannya kurang lebih sama. Jadi kita harus tahu dulu audiens kita tuh siapa, budayanya bagaimana, status sosialnya gimana, ekonominya gimana. Nah, yang keempat itu adalah cara komunikasikan pesan. Jadi cara komunikasikan pesan itu kan akurat, jelas, tahu sikon, bisa memulai obrolan. Yang kelima itu adalah hilangkan hambatan atau noise, baik berasal dari kesalahan teknis maupun presentasi mandiri, seperti emosi, terlalu banyak informasi, kesalahan memilih berkomunikasi. Jadi hilangkan hambatan-hambatan itu. Nah, yang terakhir adalah target. Komunikasi audiovisual adalah agar khalayak mengetahui apa yang kita komunikasikan. Nah, di sini ada beberapa jenis pembicaraan publik, seperti ada impromptu atau dadakan. Jadi itu pembicara yang dadakan. Ya, ada yang kedua itu ada terencana. Jadi seperti presentasi, itu kan sudah disiapkan ya. Yang ketiga ada moderator, ada pidato, MC, berbicara dalam wawancara, dan terakhir ada penyiar radio. Nah, di sini ada resep sukses presentasi, ada 3, yaitu ada research. Jadi kita harus cari informasi-informasi yang akan kita sampaikan ketika presentasi nanti. Yang kedua ada researcher.
atau latihan penampilan. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih sebelum presentasi tersebut. Yang ketiga ada relax, yaitu tidak tegang, jadi santai saja, mengalir. Nah, ada ciri-ciri presentasi, yaitu biasanya tuh ciri-ciri presentasi itu biasanya bersifat normal, matang dan terencana, ditentukan tempat, waktu, dan materi seperti mahasiswa yang sedang presentasi itu ditentukan di kampus, materinya apa, waktunya kapan, seperti itu. Alat bantu dan peraga seperti proyektor atau laptop, dipandu oleh moderator dan dibantu notulen. Pihak lain sebagai audiens, ada sesi tanya jawab dan memiliki tujuan dan target. Kemudian ada jenis dan metode presentasi, yaitu seperti gaya kuliah. Gaya kuliah itu seperti presentasi menjadi pusat perhatian, simulasi, mix permainan atau pertunjukan dan penjelasan, diskusi panel, beberapa pembicara dan fasilitator moderator yang baik. DVD itu menonton DVD kurang interaktif. DVD ini kurang interaktif karena itu menonton DVD. Nah ya, terus ada PowerPoint. Kemudian ada lokakarya, gaya kuliah dan demonstrasi. Kemudian ada tanya jawab dan akses terhadap peserta. Nah, rasa takut itu wajar. Rasa takut itu manusiawi. Biarkan rasa takut itu ada, jangan dihilangkan sama sekali. Karena rasa takut itu wajar, di setiap manusia pasti mempunyai rasa takut. Tapi bagaimana kita cara menghadapi rasa takut itu sendiri? Musuh utama yang perlu dikalahkan terkait rasa takut adalah diri kita sendiri. Jadi rasa takut itu dilawan oleh diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.